Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Danal Fatir. Timnas Indonesia akan melakoni partai terakhir melawan Yordania, di mana pertandingan ini berlangsung minggu malam dan ini adalah penentu yang sangat-sangat krusial bagi kedua tim karena kedua tim ini masih berpeluang untuk bisa lolos ke babak perempat final. Dan untuk saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua grup A, sementara Yordania berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Dan ini adalah perjudian kedua pelatih dari timnas Indonesia maupun timnas Yordania, yaitu STY dan Abdullah Abu Sema, di mana kedua pelatih ini akan berjibaku untuk memainkan strategi-strategi yang akan diterapkan pada laga ini. Dan disinilah momen yang sangat-sangat krusial bagi kedua pelatih, karena apabila ada salah satunya yang mengalami kekalahan maka akan dipastikan akan angkat koper di gelaran Piala Asia U23 Qatar ini. Dan jika melihat situasi ini, kemungkinan besar permainan akan terbuka, tidak ada yang sistem bertahan atau istilahnya parkir bis, pasti akan ingin mencetak gol terlebih dahulu atau mulai babak pertama kedua tim akan memainkan pertandingan terbuka. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa terlebih dahulu mencetak gol agar bisa menekan pemain Yordania. Dan jika itu terjadi, maka timnas Indonesia 90% bisa memenangkan pertandingan ini, karena kita tahu di striker timnas Yordania tidak terlalu bagus, karena di dua laga yang dilakoni oleh timnas Yordania hanya mencetak 1 gol, itu pun dari titik putih ketika melawan Qatar di pertandingan kedua Yordania. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil 3 poin agar bisa lolos ke perempat final. Jika melihat dari prediksi line up yang akan diturunkan STY, kemungkinan besar hanya 2 akan yang akan dirombak oleh STY, di mana Ivar Jenner sudah bisa dipastikan masuk karena masa rehat, di mana Ivar Jenner mendapatkan hukuman kartu merah dan harus absen di laga Australia. Dan kemungkinan Ivar Jenner akan berduet dengan Nathan, sementara Justin Hubner sudah tampil melawan Australia dan masuk pada menit ke-71, dan kemungkinan besar Justin akan dipasang sebagai center back berduet dengan Komantegu dan juga Rizky Ridho atau Ferrari, tergantung STY siapa yang akan dipilih. Tetapi jika melihat situasi ini, kemungkinan besar Ferrari akan digeser ke wingback kanan, karena kita tahu wingback kanan di sini adalah sangat-sangat krusial bagi timnas Indonesia, karena dari 2 laga yang dijalani timnas Indonesia, dari sisi sayap kanan ini yang paling rapuh, karena kita tahu pada saat melawan Qatar, Rio Fahmi sulit untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan Qatar yang berada di posisi kanan. Dan kemungkinan besar Ferrari akan diplot untuk menjadi wingback kanan, karena Fatur Rahman juga belum terlalu maksimal di laga melawan Australia, sering kecolongan. Dan untuk lini depan mungkin tidak ada perubahan, hanya Marcelino yang akan digeser ke depan menjadi playmaker di belakang Rafael Strike berduet dengan Witan Sulaiman. Dan jika
semua pemain ini bermain, maka hanya satu pemain dari timnas U23 yang belum pernah mencicipi timnas senior, yaitu Koman Teguh. Dan dari 11 pemain ini hanya Koman Teguh yang belum pernah dipanggil di timnas senior. Ferrari sudah pernah dipanggil ketika menghadapi Vietnam di Hanoi, walaupun Ferrari tidak tampil di laga tersebut, tapi ini menjadi pengalaman buat Ferrari, dan ini adalah skuad terbaik timnas Indonesia, dan mudah-mudahan tidak ada yang cedera saat melawan Jordania, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil positif 3 poin harga mati untuk timnas U23, karena jika kalah maka akan dipastikan kita angkat koper dan Jordania akan lolos ke babak perempat final. Tetapi kita yakin timnas Indonesia bisa meraih 3 poin, dan kalaupun seri kita lolos kalau Qatar menang melawan Australia, dan sebaliknya jika Australia menang melawan Qatar, secara aturan kita masih bisa lolos kalau bermain imbang dengan Jordania, karena kita menang head to head dengan Australia, karena poin kita 4 sama dengannya Australia, poin 4, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih 3 poin dan tidak berpengaruh di pertandingan antara Australia dan Qatar. Oke, sampai di sini info terbaru dari timnas U23. Mudah-mudahan mendapatkan hasil positif di laga melawan Jordania. Oke, salam sepak bola Indonesia.